Berjumpa lagi dengan Bu Nurul. Pertemuan kedua di semester 2 ini ya. Kemarin waktu pertemuan pertama sudah Bu Nurul jelaskan materi-materi apa aja yang akan kita pelajari pada semester 2 ini sehingga kalian ada persiapan untuk menyiapkan materinya ya. Oke, kita langsung masuk ke bab pertama, yaitu operasi aljabar fungsi, komposisi fungsi, dan inverse fungsi. Oke, tahun pelajaran 2020-2021 semester 2 ya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, perhatikan anak-anak bahwa kalian harus cerdas dalam setiap bertindak ya. Jangan malas-malasan lagi. Semester 1 buat pelajaran kalian yang tidak tuntas, dari yang tuntas silahkan tetap untuk berjuang mendapatkan nilai yang baik. Dan salah satu nilai yang akan Bu Nurul dapatkan dari matematika yaitu adalah buku catatan, sehingga kalian jangan sampai malas-malasan untuk mencatat ya. Oke, langsung kita masuk ke bab 1. Sebelum kita belajar, maka kita harus mengetahui dulu apa itu fungsi, kan gitu. Tapi sebelum materi kita masuk ke pelajaran, maka saya akan menjelaskan kompetensi dasar yang akan kita capai di bab ini, yaitu menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional secara formal yang meliputi notasi, daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik serta sketsa grafik. 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi. Oke, maka yang berkaitan dengan fungsi, maka kalian harus mengetahui yaitu pengertian dari fungsi. Definisi fungsi tersendiri yaitu misalkan A dan B dua himpunan yang tidak kosong. Maksudnya tidak kosong maka mempunyai anggota, ya. Suatu fungsi dari A dan B adalah suatu aturan yang memasangkan setiap anggota di A dengan tepat satu dengan anggota di B. Maka ditulis F dari A ke B, atau ini membacanya F memetakan A ke B. A ini maksudnya adalah ini ya, anggota dari A mempunyai pasangan tepat satu di anggota B. Kalau di sini A-nya di depan, maka F memetakan A ke B. Gitu ya. Maka setiap anggota A itu harus mempunyai pasangan di B dengan tepat satu. Gitu ya. Oke, kalau disimbolkan dengan sebuah gambar, maka di sini domain itu adalah daerah A asal atau ini A. Ya, rank itu adalah daerah hasil. Gitu ya. Maka di sini harus ada sebuah fungsi atau aturan yang memberikan perlakuannya. Langsung saja saya menjelaskan cara menyatakan fungsi. Cara menyatakan fungsi itu ada 3. 1. Menggunakan diagram panah. 2. Menggunakan himpunan pasangan berurutan. Yang ketiga adalah grafik fungsi. Kita belajar yang diagram panah dulu. Oke, diagram panah itu seperti ini. Kan? Di sini A mempunyai anggota X dan B mempunyai anggota di sini. Nah, di sini ada sebuah fungsi yang memperlakukannya. Maka A ini adalah domain. DF, domain fungsi. B itu adalah kodomain atau KF, kodomain fungsi. R itu adalah ring fungsi. Maka di sini domain itu yang depan. Ya, yang depan itu domain, yaitu daerah asal. Kodomain itu yang daerah kawan. Ring itu adalah daerah hasil, yaitu anggota yang dipetakan dari anggota A. Maka di sini saya jelaskan, domain adalah daerah asal, kodomain adalah daerah kawan, ring adalah daerah hasil. Silakan ini materinya diingat-ingat, ya. Oke, kemudian langsung masuk ke contoh saja ya. Contoh yang pertama, tentukan anggota daerah asal, daerah hasil, dan daerah kawan dari grafik di samping. Di sini ada A, himpunan A mempunyai anggota 1, 4, dan 9. Anggota B mempunyai anggota 1, 2, 3, 4. Di sini 1 ke 1, 4 ke 2, 9 ke 3. Maka dari grafik itu kita bisa menentukan domain.
kodomain, ring atau daerah hasil. Ya, ingat-ingat domain adalah daerah asal, kodomain daerah kawan, ring daerah hasil. Bagaimana Bu menentukan domain? Domain itu adalah daerah asal. Daerah asal itu didapatkan dari sebelum panah. Ya, maka yang depan. Sebelum panah kan yang depan toh. Nah, anggotanya apa aja ditulis di domain. Maka anggotanya 1, 4, dan 9. Karena di sini sebelum panah ini. Kodomain itu daerah kawan. Daerah kawan itu yang himpunan yang akan dituju dari panah. Maka kan anggota B. Apa aja ditulis di kodomain. 1, 2, 3, 4. Kemudian ring. Ring adalah daerah hasil. Daerah hasil itu himpunan dari anggota ya, anggota dari kodomain yang mendapatkan panah dari domain. Maka di sini 1, 2, dan 3. 4-nya kan tidak dapat panahnya kan. Maka itu bukan ring. Ring itu yang 1, 2, 3 yang dapat hasil panahnya dari domain. Paham ya? Oke, kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalkan himpunan A itu mempunyai anggota B dan G, dan himpunan B mempunyai anggota S, T, U, Z. Manakah yang merupakan fungsi? F mengotakkan A ke B dari keempat diagram panah berikut ini. A gambarnya seperti ini, B seperti ini, C seperti ini, dan D seperti ini. Maka kita jawab satu persatu dulu. Yang A, perhatikan. Ingat definisi dari sebuah fungsi. Ya, definisi fungsi yaitu setiap anggota domain mempunyai pasangan tepat satu di anggota kodomain. Kalau tidak punya pasangan, maka itu bukan fungsi, karena fungsi itu mempunyai pasangan tepat satu. Kan A ke B, A berarti domain, B kodomain. Kamu fokus ke A. A dilihat harus punya pasangan tepat satu di B. G tidak punya pasangan kan, maka sudah otomatis ini bukan fungsi. Ya, fungsi harus punya pasangan tepat satu, tidak boleh selingkuh dan tidak boleh jomblo, gitu ya. Rasanya gitu. Dan B, oh G-nya ada 2 pasangan, maka ini bukan fungsi, karena fungsi itu apa? Tidak boleh jomblo, domainnya ya, tidak boleh jomblo dan tidak boleh selingkuh. B ini udah selingkuh G-nya kan, maka ini bukan fungsi. Yang C, B punya pasangan di Z, G punya pasangan di S. Fungsi apa tidak? Fungsi. Kenapa? Karena domainnya A. A punya pasangan semua. B kodomain. Walaupun kodomain tidak punya pasangan, tidak masalah. Yang penting domainnya punya pasangan. Dan tepat satu, maka itu fungsi. D. Yang D. B sama G punya pasangan, tapi pasangannya sama. Fungsi apa tidak? Fungsi. Kenapa? Walaupun pasangannya sama, itu nggak masalah. Yang penting domainnya itu punya pasangan. Gitu ya, ingat-ingat. Fungsi jika domainnya tidak ada yang jomblo, tidak ada yang selingkuh. Harus punya pasangan tepat satu. Paham ya? Oke. Kita masuk yang kedua, yaitu himpunan pasangan terurut atau himpunan pasangan berurutan. Contohnya, misalkan A itu mempunyai anggota 0, 1, 2, 3, B 6, 7, 8, 9. Manakah yang merupakan fungsi? F memetakan A ke B dari setiap himpunan pasangan berurut berikut. Nah, kita misalkan sebuah grafik ya, sebuah diagram sebuah diagram. A kan domain di depan kan, anggotanya 0, 1, 2, 3. B anggotanya 6, 7, 8, 9. Nah, kita misalkan yang A dulu. 0 dipetakan ke 6. 0 ke 6, maka ke sini 1 ke 7, 2 ke 8, 3 ke 9. Ini fungsi apa tidak? Fungsi. Kenapa? Karena domainnya punya pasangan tepat satu di B. 0, 1, 2, 3 kan domainnya kan, anggota domain. Harus punya pasangan, dan ini punya pasangan semua, maka A-nya adalah fungsi. Oke, yang B.
Maka di sini kamu bisa mengambil kesimpulan kalau himpunan pasangan terurut, kamu cukup melihat domainnya. Domainnya itu yang depan sebelum panah. Maka di sini adalah 0, 1, 2, 3. Ya kan? Maka kamu lihat di sini 0, 1, 2, 3. Ada semua. Maka ini adalah fungsi. Ya. Yang C 0, 1, 2, 3. Ada semua. Maka ini fungsi. Walaupun yang C punya pasangan yang belakangan 8, 8, 8, 8. Sama semua kan? Tidak masalah. Yang penting kamu lihat fokus ke depannya. Yaitu domnya kan depan. 0, 1, 2, 3. Yang D 0, 0, 1, 2, 3. 0, 0. 0 punya pasangan ke-6, 0 punya pasangan 7. Maka nyabang. Berarti 0-nya adalah selingkuh. Maka D-nya bukan fungsi. Karena 0-nya ada 2, maka bukan fungsi. Yang E 1, 2, 3. Tidak ada 0-nya kan? Maka 0-nya kan jomblo. Maka E bukan fungsi. Paham ya? Yang F 0, 1, 1, 2, 2. Satunya ada 2, maka satunya selingkuh ke 7 dan 8, duanya pun sama. Dan tidak ada 3, maka 3-nya jomblo, otomatis itu bukan fungsi. Paham ya? Oke, kita masuk yang terakhir, yaitu grafik fungsi. Grafik fungsi, manakah yang merupakan fungsi? Y sama dengan Fx dari masing-masing grafik di bawah ini. A, B, dan C. Sebelum kalian menjawab, akan saya berikan sebuah pesan dari saya. Grafik Y merupakan fungsi jika dibuat garis sejajar di sumbu Y hanya memotong kurva Y pada satu titik saja. Berarti sebuah grafik dinyatakan fungsi jika hanya melewati titik Y itu satu saja. Yang A, melewati titik Y berapa titik? 1. Di sini kan, maka itu fungsi. Ya. B, melewati titik Y di mana? Di sini. Berapa kali? 1 kali. Maka itu fungsi. Yang C, melewati titik Y berapa? Titik 1, 2. Maka itu bukan fungsi. Bisa dipahami ya? Oke. Materinya kita cukup sampai di sini. Kalian cukup memahami apa itu domain, kodomain, ring, dan bagaimana menyatakan sebuah fungsi dari diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan grafik fungsi. Setelah kalian memahami, mencatat materinya, sebelum KBM terakhir akan saya berikan sebuah soal kuis. Ya, silahkan nanti dijawab. Akan saya pandu di WhatsApp. Oke, Bu Nur Akhir untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.